Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi kita bertemu, beribadah, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah online pada hari ini Minggu 14 Maret 2021 dengan tema Allah itu kudus, kita harus berusaha kudus. Di Minggu Prapaskah keempat ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Lambi Sianturi. Mari kita persiapkan hati, pikiran, tubuh kita untuk kita masuk dalam hadiratnya. Diundang jemaat berdiri, mari kita nyanyikan lagu pembuka kita dari NKB nomor 9 ayat 1 dan 2, Engkau sabar menanti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Sebagai nats pembuka pada ibadah kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyinya, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah padanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kami. Jemaat silakan duduk. Mari kita sambut nats pembimbing kita dengan kita menyanyikan pujian Yesus Engkaulah Rajaku dari NKB nomor 90. Yeah.
tentunya kita tidak luput dari berbuat salah dan dosa. Namun Tuhan kita Maha Pengampun, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita sejenak berdoa mengaku dosa-dosa kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, datang menghampiri takhta-Mu. Kami memohon ampunan atas segala perbuatan, segala dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu yang berjalan, bahkan sepanjang hari ini. Kami seringkali melakukan perbuatan yang tidak berkenan baik pada sesama, tersimak pada Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, agar kami boleh memanggil Kau Bapa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau datang memohon dan meminta pengampunan. Dengarkanlah pengampunan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita menyambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan pujian "Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia" dari NKB nomor 12. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Untuk meresponi berita anugerah, marilah jemaat kita menyanyikan pujian "Kendati Hidupku Tentram" NKB 195. Dan
Jemaat diundang berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Diundang jemaat berdiri, mari kita nyanyikan pujian Kau Allah yang kudus. Kita
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memimpin dan menolong kami untuk mengerti, memahami, dan mengalami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jemaat yang berbahagia, ada dua hal yang hendak disampaikan Petrus melalui bacaan ini. Terutama ketika dia berbicara tentang hendaklah kamu menjadi kudus. Kedua hal itu, pertama berkaitan dengan jati diri orang percaya. Melalui surat ini, Petrus hendak mengingatkan kembali dan menegaskan bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, yang kemudian dikenal sebagai orang Kristen, seperti orang-orang pendatang atau orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang menjadi alamat surat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan dikuduskan. Diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Apa yang hendak mau dikatakan oleh Petrus adalah bahwa umat Kristen yang menjadi penerima surat ini, sesungguhnya mereka telah menjadi kudus. Dalam artian mereka sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga yang tadinya dia berdosa, sekarang disucikan dan dibenarkan, lalu dikuduskan. Sehingga dia tergolong kepada umat kerajaan atau diselamatkan oleh Allah. Bukan hanya itu saja, ketika keselamatan itu sudah dimeteraikan di dalam diri mereka yang sudah percaya ini, kemudian mereka dikuduskan sehingga mereka layak di hadapan Allah, sehingga mereka diperdamaikan dan dipersekutukan dengan Allah. Bahkan mereka diangkat dan dimeteraikan sebagai anak-anak Allah oleh Roh Kudus. Dengan demikian, Allah menjadi Bapanya dan mereka, umat yang percaya ini, menjadi anak-anak Allah. Allah yang Maha Kudus telah menjadikan dirinya Bapa bagi mereka yang percaya. Oleh kekudusan Allah, umat ini pun mengalami kekudusannya, sehingga mereka menjadi satu dalam persekutuan kudus oleh Roh. Dan mereka disebut sebagai umat yang kudus, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Lebih dari itu, yang lebih lagi menguatkan dan membahagiakan, Allah mengutus Roh Kudus di dalam diri orang percaya ini untuk terus mengerjakan kekudusan itu di dalam dan melalui hidupnya. Inilah dasar iman Kristen. Inilah kekuatan orang beriman, bahwa mereka sudah dikuduskan setelah diselamatkan dalam Kristus,
lalu mereka telah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah, mereka menjadi keluarga Allah dan Allah menjadi Bapanya. Dengan demikian persekutuan ini disebut persekutuan yang kudus, yang di dalamnya kuasa, hikmat, dan pertolongan Allah nyata dan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bagian pertama ini, bahwa kamu menjadi kudus, merujuk kepada jati dirinya sebagai yang kudus, anak-anak Allah, di mana Allah sebagai Bapanya dan sebagai sekutu dan persekutuan dengan Allah, ini menegaskan bahwa dimanapun orang percaya, entah itu di gereja, entah itu di luar, entah di rumah, entah di pasar, di mana saja, jati diri mereka adalah orang-orang kudus. Jati diri mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan. Tidak ada bedanya hidup di gereja dan di tengah masyarakat. Ketika mereka memuji Allah di gereja, sama kudusnya ketika mereka hidup di masyarakat sebagaimana biasanya atau sebagaimana lazimnya. Sama-sama orang kudus, sama-sama orang yang mengalami pengudusan dan pembenaran Allah. Yang kedua, yang hendak dikatakan oleh Rasul Petrus berkaitan dengan hendaklah kamu menjadi kudus adalah terkait dengan tugas perutusan atau maksud dan tujuan Allah memanggil orang percaya ini kepada kekudusan. Yakni apa? Yakni mengerjakan karya pelayanan keselamatan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Kalau dulu pekerjaan Allah dalam Yesus Kristus adalah menyelamatkan manusia, termasuk kita. Sekarang setelah kita percaya, setelah orang-orang menerima keselamatan dan dikuduskan dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus, maka pekerjaan mereka bukan menyelamatkan dunia, itu sudah dikerjakan oleh Yesus, tetapi membawa keselamatan itu kepada orang lain. Menyatakan keselamatan itu kepada sesama, bahkan segala makhluk, agar mereka mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Kita tidak boleh memonopoli atau memberhentikan di dalam diri kita kekudusan Allah itu, karya keselamatan itu. Sebaliknya kita harus meneruskan karya itu kepada orang lain. Itulah sebabnya dikatakan di dalam pasal 2 ayatnya yang 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti menjadi kudus berkaitan dengan tugas perutusan kita yang dikhususkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, yaitu menyatakan kabar baik, yaitu membawa karya keselamatan Kristus itu kepada orang lain lewat seluruh hidup kita yang mencerminkan, yang menyatakan kasih Allah yang besar, yang menyelamatkan itu, yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus dan dimeteraikan dalam kita oleh Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan besar ini berkaitan dengan apa yang telah dikerjakan Yesus, yang sekarang kita sudah terima, lalu kita teruskan kepada orang lain. Itulah perbuatan kasih. Sama seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22 pasal yang pertama, karena kamu telah menyucikan dirimu, atau karena kamu telah dikuduskan, maka kamu harus mengamalkan atau harus kamu melakukan kasih persaudaraan itu secara tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada orang lain, dimulai dari sekitar kita. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kita dikuduskan bukan saja mengalami pengudusan Allah sebagai yang pertama dan utama sebagai dasar iman kita, tetapi juga memberlakukan
kekudusan itu kepada orang lain atau meneruskan pengudusan itu dengan membawa kabar keselamatan, dengan menyatakan kasih Allah kepada orang lain lewat pikiran, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Sebagaimana Yesus di dalam hidupnya mengerjakan kasih itu, baik lewat pelayanan, pengajaran, dan seluruh hidupnya. Demikian juga kita mengerjakan kasih yang sudah kita terima itu, kita teruskan kepada orang lain lewat seluruh pelayanan, karya, perbuatan, dan pekerjaan kita. Berarti ketika saudara menolong seseorang, kita harus melakukan itu atas dasar karena kita telah ditolong dan Allah mau menolong orang itu, sehingga kita menolong orang itu. Dengan demikian dia mengalami kasih Allah yang sangat mengasihi dia. Allah mau membebaskan dia lewat pelayanan dan apa yang kita sampaikan, sehingga dia terbebas dari belenggu segala yang menindasnya. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada seseorang yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita lakukan karena Allah sudah mengampuni kita. Yang kedua, karena Allah juga berkenan untuk dia mengalami pengampunannya. Maka kita teruskan pengampunan ini. Nah, inilah perbuatan kasih. Inilah perbuatan yang dikehendaki Allah. Untuk itulah kita dipanggil. Nah, ketika kita melakukan tugas panggilan kita, misalnya di kantor, atau kita berdagang di pasar, atau kita sebagai mahasiswa dalam studi, atau kita sedang mengerjakan tanggung jawab kita di rumah, atau di mana saja. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, dengan tulus dan penuh kekuatan untuk menghadirkan kasih Allah, karena Allah sudah melakukan yang terbaik bagi kita, yaitu dengan Yesus Kristus mati, dia berkorban untuk kita supaya kita selamat. Demikian kita mau meneruskan itu kepada orang lain, sehingga mereka bisa mengalami kasih Allah seperti kita mengalami. Sebab Allah juga mengasihi dia, dan Allah berkehendak supaya dia menikmati anugerahnya. Inilah bentuk-bentuk perbuatan kasih yang kemudian disebut sebagai bentuk perbuatan-perbuatan kudus. Selain itu, selain kita melakukan perbuatan kudus, juga dalam rangka kita dipersiapkan untuk tujuan itu, kita juga harus tetap waspada. Kita harus tetap ingat bahwa kita ini ada di dalam dunia. Kita jangan pernah lupa, jangan anggap remeh apapun yang ada di sekitar kita, sekalipun perkara kecil. Di sana tantangan, masalah, persoalan, bahkan godaan bisa menyeret kita keluar dari kekudusan. Karena itu, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman itu agar kita menjadi kudus, berarti kita harus memisahkan diri dari segala dosa, dari segala kehidupan yang dikuasai oleh kejahatan ataupun kegelapan. Kita tidak boleh dan tidak mau kompromi dengan segala apapun yang membuat kekudusan kita ternoda. Sebaliknya kita harus menolak dan kita harus tetap ada di dalam koridor kekudusan Allah. Inilah perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan, baik dalam rangka membawa keselamatan itu kepada sesama kita dan dunia ini, karena itu perbuatan besar yang Tuhan mau kehendaki kita lakukan, tapi juga untuk melawan segala bentuk kekuasaan dosa, kegelapan, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Allah, itu kita lawan, kita tolak. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Tidak ada batas yang memisahkan kehidupan yang di gereja, di masyarakat, atau dimanapun. Dimanapun dan kapanpun kita mengerjakannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan proses kita untuk terus menjadi kudus setelah kita dikuduskan dalam tugas panggilan sebagaimana sudah diajarkan tadi. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap menjadi kudus dimanapun dan kapanpun. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, melalui doa syafaat kita untuk saudara-saudara kita dan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah mengingatkan kami sekaligus mengajar tentang kekudusan yang Tuhan telah nyatakan di dalam diri kami. Lewat pengajaran Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di perantauan. Agar panggilan dan kekudusan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, hendaknya kami rawat terus-menerus hari demi hari dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus yang sudah Tuhan nyatakan dan meteraikan dalam diri kami sebagai penolong dan pemimpin yang mengerjakan kekudusan itu dalam diri kami setiap saat. Terutama saat kami harus merawat, menjaga diri kami agar tidak terseret kepada dosa, agar terpisah dari segala hal yang tercemar, segala hal yang bertentangan dan kehendak-Mu. Dan semua itu membawa kami untuk semakin berkenan menyenangkan hati-Mu. Juga oleh Roh Kudus yang sama, kami terus dimampukan untuk melahirkan perbuatan-perbuatan kudus, yaitu penyataan kasih melalui seluruh kehidupan kami, baik pikiran, perkataan, tingkah laku, terlebih karya-karya pelayanan, dimanapun kami hadir, dan apapun panggilan hidup kami hari-hari, entah di rumah, di pasar, di tempat kami bekerja, entah apapun panggilan dan dimanapun kami hadir, biarlah kami selalu melayankan karya-karya kudus, yaitu perbuatan kasih bagi sesama dan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk orang tua kami yang secara usia sudah lanjut. Tuhan terus topang mereka. Secara fisik mungkin sudah menurun, tetapi biarlah dari hari sehari dibaharui hati, pikiran, roh, iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka, sehingga tetap mereka menikmati anugerah Allah, sukacita, damai, sejahtera, dan kekuatan yang selalu Tuhan anugerahkan, karena mereka juga sudah Tuhan kuduskan. Meskipun mereka secara fisik sudah sulit atau mengalami keterhalangan di dalam menyampaikan pelayanan-pelayanan, namun doa dan seluruh kesaksian hidup mereka bisa melahirkan perbuatan-perbuatan kudus yang menjadi berkat dan kesaksian bagi keluarga, bagi saudara-saudara, bahkan bagi lingkungannya. Karena itu berkati orang tua kami ini. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh, khususnya Ibu Enita Sofia. Karena itu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkannya sehingga dia sehat, memberi kekuatan, memberi sukacita dan penghiburan. Kasihani Ibu Enita dan juga saudara kami yang terbaring di rumah atau di rumah sakit atau yang dalam pemulihan. Terus semangati mereka, kuatkan mereka dan sembuhkan mereka. Setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, kami berdoa supaya Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera di dalam menjalani tugas panggilan kami hari-hari, terutama di tengah pandemi yang masih kami hadapi dan terus merintangi berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Mampukan kami Tuhan, lindungi kami ya Allah, biarlah kami dapat melaluinya dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan. Berkati setiap pergumulan, harapan-harapan, dan pekerjaan kami. Tuhan terus mengaruniakan kepada kami hikmat, sukacita, dan kuasa sehingga kami dapat melakukan tugas panggilan itu dan mencapai tujuan kami di dalam dan bersama Tuhan.
Bahkan gerejamu Tuhan berkati, khususnya di Pok Tomang ini, berkati seluruh pengerjamu, baik pendeta, majelis, dan semua pengurus-pengurus komisi bersama jemaat untuk mewujudkan status jati diri mereka sebagai orang-orang kudus dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam persekutuan. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami yang masih terus menolong saudara-saudara kami yang terpapar, memutus mata rantai penyebaran, dan terutama mengatasi dampak-dampaknya di seluruh Indonesia, baik dari pusat hingga daerah. Tuhan memberkati, menolong pemerintah dan semua pihak agar semua dapat berjalan dengan baik, akhirnya Indonesia keluar dari keterpurukan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami mohon dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan kemampuan iman rasuli dengan kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai nasi persembahan, ambil dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Segenap Majelis Persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan yang boleh diberikan guna menunjang pelayanan di Pok Tomang. Kita akan mendengarkan beberapa penyampaian untuk firman Tuhan pada Baktian Minggu 14 Maret telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ramli Sianturi. Segenap Tuhan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Dan firman Tuhan pada kebaktian Minggu Prapaskah kelima tanggal 21 Maret akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Mari kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya, dan kita boleh menghadirinya. Untuk warta persembahan bisa diikuti dari warta yang sudah dibagikan. Dan untuk ibadah komisi pemuda dilaksanakan secara online dan onsite pada hari Minggu pukul 15.30, dan ibadah komisi remaja dilaksanakan secara online setiap Minggu pukul 13.30, dan ibadah komisi anak dilaksanakan secara online setiap Minggu pukul 11
Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian yang memiliki anak cucu untuk mengikuti link YouTube, bisa menghubungi para pengurus komisi ataupun pada majelis. Ulang tahun Jumat yang berulang tahun pada sepanjang minggu yang berjalan, pertama Bapak David Falatehan pada tanggal 11 Maret, Bapak Marpase Taifa 11 Maret, dan Bapak Hen Kumara pada tanggal 14 Maret. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan saudara beserta dengan keluarga. Dan warta tambahan bahwa dalam rangka perayaan Paskah di Poktomang untuk Kamis Putih pada hari Kamis tanggal 1 April, kemudian untuk Jumat Agung akan dilaksanakan pada Jumat 2 April pukul 18 atau 6 sore, dan ibadah Paskah dilaksanakan pada hari Minggu 4 April pukul 16. Kami mengundang jemaat boleh ikut serta dalam rangkaian ibadah tersebut, baik ibadah tatap muka di gedung maupun secara online melalui YouTube channel Poktomang Official. Dan terakhir, kepada seluruh jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini, kami ucapkan banyak terima kasih, dan kami mengundang kembali untuk bisa mengikuti ibadah pada minggu-minggu yang akan datang. Demikian beberapa warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat hari ini. Diundang jemaat berdiri dan kita nyanyikan pujian penutup, Ya Tuhan Kaulah Penebus, dari NKB 127. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati sukacita dalam ibadah ini. Saatnya kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari untuk
mengamalkan dan melayankan seluruh nikmat surgawi yang kita sudah nikmati dan rasakan melalui ibadah ini. Lewat pengutusan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, silakan jemaat bersaat teduh sejenak. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.